Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardila Virginia Agatha. Kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, uji hipotesis sendiri itu apa sih? Uji hipotesis ialah pernyataan atau dugaan mengenai populasi. Seperti kita akan menduga-duga sesuatu, kita harus mengujinya dengan hipotesis. Oke, di sini saya sudah punya nilai mata kuliah statistik prodi KPI dan data yang harus saya kerjakan. Kita ketahui dulu hipotesisnya bagaimana. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Oke, mari kita coba. Mari kita uji. Datanya sudah saya masukkan di sini, nilai mata kuliah statistik KPI. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita tentukan dulu uji hipotesis satu sampel. Namanya one sample test. Nah, ini uji hipotesis satu sampel. H1 untuk hipotesis yang pertama adalah mu sama dengan 85. 85 berarti rata-ratanya sama. Hipotesis yang kedua adalah H1 mu tidak sama dengan 85. Lalu kita menggunakan taraf signifikan yaitu alfa sebanyak 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah. Jadi kita bagi alfa menjadi dua. Nilai kritis daerah kritis yaitu 1,96. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan membuka tabel T. Nah, gimana caranya? N dikurangi 1. Data saya adalah 80 dikurangi 1. Jadi ada 79. Nah, kita buka tabel T dulu. Ada DB dan data kita adalah 80, di sini hanya sampai 30. Jika lebih dari 30 kita memakai tak terhingga. Dan memakai alfa setengah ialah 0,025. Berarti kita menggunakan 1,96. Kembali lagi, kita menggunakan 1,96. Kita taruh di sini. Jadi di sini adalah negatif. Oke, kita lanjut, kita buka SPSS-nya, kita buka analyze, compare min, dan pilih quantity sample. Kita masukkan, kita tulis value-nya, datanya ada 85, karena kita akan mencari nilainya. Nah, sudah keluar output seperti ini. Oke, kita buka lagi. Nah, outputnya seperti ini. Nilai T hitungnya sebesar 4,964 yang berada di area tolak HO karena berada di area kuning di sini batasnya. Nah, data kita ada di sini. Lalu untuk keduanya P value-nya adalah 0,00, berarti lebih kecil daripada alfanya sehingga hasilnya adalah tolak H0. Ini cara yang paling gampang ialah jika signifikan kurang dari 2,5%, hasilnya menjadi tolak H0. Jika signifikan lebih besar dari 2,5%, hasilnya adalah terima H1. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah seorang mahasiswa akan meneliti kerja karyawan. Nah, mengambil masing-masing 20 sampel tes untuk kepemimpinan transaksional dan transformasional. Seperti ini, datanya sudah saya ganti menjadi absen saya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk yang pertama ialah kita beri hipotesis H0 ialah mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata metode model kepemimpinan transformasional sama dengan kepemimpinan transaksional. Untuk H1, hipotesis berikutnya ialah mu1 tidak sama dengan mu2. Rata-rata metode model kepemimpinan
transformasional tidak sama dengan kepemimpinan transaksional. Lalu taraf signifikannya adalah alfa 5%. Karena dua arah, jadi kita alfanya kita bagi dua. Nah, nilai kritisnya ada di 1,96 karena ada data sebanyak 40. Jadi lebih kita menggunakan ini. Di sini dan di sini. Oke, kita balik lagi ke SPSS-nya. Tes. Untuk model pelatihannya kita beri di sini. Nah, kita beri di sini untuk variabel 2-nya. Lalu define grupnya. Kenapa masih tanda tanya? Kita pilih define grupnya. Untuk grup pertama kita pilih 1, grup 2 kita ketik 2. Continue, lalu kita oke. Dan hasilnya output adalah seperti ini. Yang pas di tengah-tengah dari ujungnya positif dan yang negatif. Nah, untuk p-value-nya ada kita 1. Nah, berarti kalau 1 ialah lebih besar dari 2,5%, sehingga dia menjadi terima H0. Artinya, rata-rata model kepemimpinan transaksi dan kepemimpinan transformasional adalah sama, atau dengan kata lain pemberian model transaksional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan kerja karyawan. Oke, untuk yang selanjutnya, uji T-sample berpasangan atau bisa kita sebut dengan pirate T-test. Oke, kita punya kasus sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing. Nah, yang satu ingin memberikan training. Apakah efektif atau tidak dengan yang tidak diberikan training. Nah, ini data uji sampel berpasangan. Untuk H0 ialah mu1 sama dengan mu2 seperti tadi. H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Oke, karena tarafnya ada di sini. Kita mencarinya adalah N dikurangi 1, berarti nilainya ada 80 dikurangi 1 menjadi 79. Oke, kita memakai tak terhingga lagi, dan di sini lurusnya 0,025. Gelombang yang seperti ini. Lalu kita uji benarkah? Bagaimana tugasnya? Ini yang sudah saya masukkan, ini yang sebelum, dan ini yang sesudah. Nah, yang sebelum kita masukkan di 1, yang sesudah kita masukkan di variabel 2. Lalu kita klik OK. Akan muncul yang seperti ini. Output yang seperti ini, pirate sample T-test. Nilai T hitung sebesar 2,509. Berarti dia berada di titik kuning. Dia mendapatkan tolak H0. Nah, p-value-nya ada berapa? Ada 0,016. P-value-nya berarti lebih kecil dari 2,5%. Sehingga p-value-nya adalah tolak H0. Ini rumus tetapnya. Oke, bisa diartikan juga rata-rata karyawan yang di-training dengan karyawan yang tidak di-training berbeda. Karyawan yang mendapat training akan lebih efektif, kemampuan menjual barangnya lebih banyak daripada yang tidak ikut training. Nah, begitulah uji T-test yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.